fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi bukan hanya rumah sakit tapi juga klinik, juga puskesmas ya. Tapi kita tentunya sekarang ini prioritas ke rumah sakit yang besar-besar dulu. Dan ini kita jadikan program pemberdayaan untuk anggota APDUPI di daerah-daerah ya. Tempat saya aja Pak ya. Jadi saya beli 200 kilo, itu kita proses semuanya. Misal saya beli PET, non PET akan saya kembalikan, saya retur. Jadi saya beli 100, saya proses semua, yang PET air-airnya saya kembalikan semua, yang pokoknya kontaminan saya kembalikan. Jadi ya, misalkan jadinya 80, itu yang saya bayar di pemulung. Nah dari situ kan akhirnya diproses juga, dipisah, labelnya dikeluarin, tutupnya. Nah itu saya timbang ulang, jadi berapa? Dari 80 kilo, ternyata tinggal 75. Kita giling. Setelah itu kering kita timbang lagi, jadi berapa? 60, ya itu susutnya. Artinya kita tahu trennya untuk giling PET itu sebenarnya susut berapa sih, mulai dari pemilahan sampai kita jual. Sebenarnya kalau kita jual pun nanti timbangannya beda lagi Pak di pabrik. Jadi paling nggak kita tahu, oh akhirnya kita bisa nentuin harga beli, gitu Pak. Nah makanya dari situ kan kalau bisa kita semakin meningkatkan kualitas. Kalau bisa kita jualnya ke user langsung yang bisa pakai, kayak gitu, paham Mbak ya? Mungkin yang lainnya? 7 macam itu berapa Pak? Misalnya belinya mentah itu Anda per 10 kilo, nanti kalau udah digiling itu berapa kilo? Kalau PET, pengalaman saya aja Pak ya, saya ngomongin ya. Kalau PET itu saya sekitar 7%. Ya, susut sampai kan saya pakai mesin sentris ya Pak ya. Kalau HDPE, LDPE itu 10. Kalau PP ini yang unik sekarang, PP-nya itu nggak tahu ya, sekarang itu agak gampang pecah. PP yang sekarang beda sama yang 1-2 tahun yang lalu PP. Mungkin dari biji plastiknya udah ada penurunan kualitas, saya kurang paham sih ya. Itu agak banyak, 15% itu sekarang PP itu. Kalau PS ini sekitar 10 lah. 10%. Cuma kondisi yang sekarang paling bagus ya HDPE lagi harganya lumayan. Nah, kalau PP lagi down sekarang. Jadi paling enggak tuh kita juga ngamatin Pak ya. Jadi faktor-faktor dari luar tuh kita harus ngamatin, jangan sampai wah kita jual 8.000 pasti 8.000 terus 10 tahun. Wah nggak mungkin loh. Karena harganya plastik itu saya dapat dari rumah sakit 1.500 itu per kilo. Saya jual gabungan bisa, mau saya kumpulkan, saya press masuk hilon bisa nyampe 7.000. Betul, Cikarang. Jadi kalau saya di sana ada tanda tangan ada kerjasama MOU, udah bertanda tangan dengan rumah sakit di Cikarang misalnya. Bapak di Cikarang, ya mungkin nanti saya lihat gimana gagasan kerjasamanya. Kalau memang bersedia jadi operator di sana atau di mana itu memang dibahas lebih lanjut. Karena itu kan terkait kerjasama, jadi diharapkan saya merangkul orang yang profesional sehingga pelayanan rumah sakit juga nggak ada kendala. Terkait masuknya juga harus pakai seragam dan lain-lain. Karena kita rumah sakit di Cikarang itu, Lapalat itu salah satu rumah sakit yang cukup besar milik perkebunan. Nah nanti anggota kita Mas Irwan yang jadi pembicara tadi itu yang ngerjain. Jadi Mbak Yuri udah nggak ngerjain lagi, dia udah pusing kan. Jadi yang ngerjain itu anggota di lokal setempat. Jadi contohnya anggota Malang, rumah sakit di Malang ya anggota Malang yang ngerjain. Itu normalnya. Jadi Mbak Yuri itu nanti udah ada kerjasama, mungkin dapat royaltinya. Ya, bilateral itu terjadi ya, seperti itu. Jadi harapan kita di seluruh Indonesia, di mana rumah sakit berada. Kebetulan dari APDUPI, saya anggota APDUPI per tahun 2016 kalau tidak salah, ada program kerja namanya pengolahan limbah dari sumbernya dengan sistem bank sampah. Kebetulan saya di Solo memegang 2 rumah sakit. Yang satu RSUD Surakarta dan RSUD Karanganyar. Untuk bahannya memang dengan mendapatkan sumber dari awal, dari tempat asalnya memang lebih murah. Ya mungkin tadi sudah dikatakan Mas Dasta ya, bahan dari pemulung itu sebenarnya mendapatkannya gratis, tinggal mulung aja gratis, nggak ada biaya, nggak ada ini ya. Tapi
saya ngambil untuk kisaran harga ya sekitar 1.500 untuk sampah domestiknya. 1.500 untuk sampah domestiknya. Misal mau dijual gabrukan, maksudnya ya apa adanya itu bisa dijual minimal 2.000, 2,5. Misal ya. Dan kenapa rumah sakit? Rumah sakit persaingannya masih nggak berat lah menurut kita. Ini buktinya dalam tempo cepat 50 ya, 3 bulan aja itu Mbak Yuli. Iya, ya kan? 3 bulan 50 rumah sakit dan dia kerjain sendiri lagi. Cuma datang ke rumah sakit gitu. Coba bayangin, enak gak? Nah, karena dia melihat peluang, jeli, ya. Tapi dia kan nggak sanggup. Dia cuma mainannya cuma Jember, Banyuwangi, Lumajang, Situbondo, ya paling gitu doang. Nah kalau ke Jakarta gini ngos-ngosan dia, makanya butuh teman-teman. Nah cara kerjanya gini di Abdupi. Contoh kemarin rumah sakit Lafalet baru masuk ya. Lafalet itu salah satu rumah sakit yang cukup besar, milik perkebunan. Nah nanti anggota kita Mas Irwan yang jadi pembicara tadi itu yang ngerjain. Jadi Mbak Yuli udah nggak ngerjain lagi, dia udah pusing kan. Jadi yang ngerjain itu anggota di lokal setempat. Jadi contohnya anggota Malang, rumah sakit di Malang ya anggota Malang yang ngerjain. Itu normalnya. Jadi Mbak Yuli itu nanti udah ada kerjasama, mungkin dapat royaltinya, ya bilateral itu terjadi ya, seperti itu. Jadi harapan kita di seluruh Indonesia, di mana rumah sakit berada, mudah-mudahan anggota Abdupi bisa masuk